Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang alat transportasi. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang alat transportasi pribadi dan alat transportasi umum. Hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi khusus. Edo dan teman-temannya sangat kagum dengan perkembangan alat transportasi. Alat transportasi digunakan untuk bermacam-macam kebutuhan. Salah satunya adalah alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Kalau alat transportasi khusus ini digunakan untuk tujuan khusus dan biasanya tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Alat transportasi khusus ini biasanya untuk mengangkut barang. Alat transportasi ini juga digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Yang kedua adalah mobil ambulans. Mobil ambulans ini digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirene ini akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirene memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirene. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melihat video sedikit tentang transportasi. Hari ini kita nggak belajar ya. Hari ini kita hanya akan melihat video. Videonya hanya berisi tentang penjelasan-penjelasan ringan. Oke, tidak ada tugas hari ini. Tugas kalian hanya menyimak saja. Ya. Oke, sekarang kita bermain dengan pembelajaran 5. Di sini menyebutkan tentang alat transportasi. Apa itu alat transportasi? Apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, sekarang kita belajar bersama. Bermain bersama. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang punya sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga yang tidak punya alat transportasi pribadi. Mereka bepergian menggunakan kendaraan umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkot, ada bis, ada kereta, ada ojol. Alat transportasi itu dapat menguntungkan dan merugikan loh ya. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Nah, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Ya. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini,
Banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bis dan kereta. Nah, dari 4 paragraf tadi, yang pertama itu informasinya adalah banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Kemudian informasi kedua, ada orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Kemudian informasi ketiga, alat transportasi itu dapat menguntungkan dan merugikan. Dan informasi keempat adalah semua kerugian tadi dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, kalian sudah mengerti alat transportasi umum toh? Nah, sekarang pikirkan gambar ya. Di gambar alat transportasi yang kalian suka apa? Kalian gambar di buku gambar. Oke. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bis umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Ini ada 2 pilihan. Yang pertama, naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. 2, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Nah, saran dari Pak Khairul itu adalah pilih yang nomor 2. Naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Mengapa? Karena jika pergi bersama-sama itu akan menambah keakraban dan lebih menyenangkan di dalam perjalanan daripada pergi sendirian. Jelas ya? Kemudian di sini ada lagi, dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Untuk menyelesaikan itu semua, nanti di yang terakhir, di video terakhir setelah 2 menit setelah ini nanti akan ada penyelesaiannya. Kalian simak saja. Jika kalian ingin mencatat, silahkan dicatat. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Ya, setelah ini pasti akan ada 3 slide lagi, ada lagu-lagu, kalian dengarkan dan kalian simak saja. Kemudian yang setelah itu selesai akan ada video penjelasan tentang soal-soal tadi. Tidak perlu kalian kerjakan, tetapi jika kalian ingin menulis boleh saja. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah keliling bangun datar persegi panjang yang dihadapi oleh Benny. Satu contoh. 1. Layar televisi dipasang berbentuk persegi panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita ibaratkan panjang bingkainya seperti ini. Ini 25 cm. Dan lebarnya adalah 20. Maka sisinya sama sisi yang berhadapan. Yang atas 25, berarti yang bawah adalah 25 juga. Yang ini sama dengan yang berhadapan 20 cm. Maka jawab sama dengan, tinggal kita jumlahkan aja sisi panjang, lebar, tambah panjang, ditambah lebar. Maka keliling sama dengan 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20. 25 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 20. 25 tambah 20, 45 ditambah 25, 70 ditambah 20, 90. Maka jawabannya di sini adalah 90 cm. Jadi panjang bingkainya adalah 90 cm. Selanjutnya untuk nomor 2, pesawat dilengkapi banyak jendela. Jendela pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 15 dan panjangnya 30. Jika keliling jendela ingin diberi karet pelindung, berapa panjang yang dibutuhkan? Panjang karet sama dengan keliling jendela. Seperti ini, biar lebih mudah. Kita gambar jendela pesawatnya untuk lebih memahaminya. Ini lebarnya adalah 15 cm
meter. Terus panjangnya 30 cm. Ini sama yang berhadapan seperti yang di atas. Ini sama dengan yang bawah, sama dengan di atas. Kelilingnya sama dengan 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15 sama dengan 30 ditambah 15 45 ditambah 30 75 ditambah 15 90. Maka kelilingnya adalah 90 cm. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Pintu pesawat terbang. Pesawat berbentuk persegi panjang, lebarnya 90 cm dan tingginya 230 cm. Berapakah keliling pintu pesawat tersebut? Maka kita akan menggambar pintunya terlebih dahulu untuk memudahkan dalam memahaminya. Nah, pintunya anggap aja seperti ini bentuknya, pintu pesawat. Lebarnya adalah 90. Di sini 90 cm. Dan tingginya 230 cm. Maka cara pengerjaannya sama. Sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama. Ini 90 juga. Maka kelilingnya adalah 230 ditambah 90 ditambah yang berhadapan sini 230, berarti sebelah sini 230 juga, ditambah 90 sama dengan, kita hitung, 230 ditambah 90 sama dengan 320. Ini kita tambahkan 320. Selanjutnya ini kita tambahkan sisi yang sebelah sini, 320 ditambah panjang sisi sebelah sini adalah
230. Yang ini ditambahkan dengan sisi yang ini 203. Kosong 5 5 ditambah yang bawah sini 90. Kosong 4 6. Maka di sini hasilnya adalah 640. Maka keliling sama dengan keliling pintu pesawat adalah 640 cm. Selanjutnya pramugari membeli tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi, setiap sisi panjangnya 45 cm. Berapa keliling tisu tersebut? Kita ambil seperti ini. Tisunya seperti ini. Ini adalah 45 cm. Berarti untuk sisi yang lain panjangnya juga sama panjang. Maka kelilingnya adalah 45 ditambah 45 90 ditambah 45 135 ditambah 45 sama dengan 180. Maka panjang kelilingnya adalah keliling tisu tersebut sama dengan 180 cm. Kita lanjut. Kalau yang tadi soal cerita penyelesaian bermasalah, selanjutnya kita akan menentukan bangun datar segi banyak. Di sini ada segi 5 seperti ini. Nah, seperti ini. Ini panjang sisinya adalah 10 cm. Berarti di sini 10 cm. Ini sama 10 juga. Sebelah sini 10. Di sini juga 10. Maka kelilingnya sama dengan
10 ditambah 10 yang di sini ditambah 10 di sini ditambah 10 ditambah 10 sama dengan ada berapa sih? 1 2 3 4 5. Di sini ada 1 2 3 4 5. Berarti 10 tambah 10 20 ditambah 20 ditambah 10 30 30 ditambah 10 40 40 ditambah 10 adalah 50. Maka kelilingnya adalah 50 cm. Oke, lanjut untuk yang nomor 2. Ini panjang sisinya adalah 8 cm. Di sini juga sama, 8 8 8 juga 8 8. Jadi ada berapa sisinya? 1 2 3 4 5 6. Berarti persegi 6. Maka kelilingnya adalah 8 tambah 8 ditambah 8 ditambah 8 tambah 8 ditambah 8 sama dengan, kita hitung, 8 ditambah 8 16 16 ditambah 8 24 24 ditambah 8 32 32 ditambah 8 40 40 ditambah 8 48 cm. Jadi keliling bangun ini adalah 48 cm. Selanjutnya di sini panjang sisinya adalah 6 cm. Maka di sini kita tulis 6 untuk memudahkan. Ini sama 6 juga, 6 6 6 6, ini 6 juga. Maka kelilingnya sama dengan, keliling sama dengan, ada berapa sisinya? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Berarti 6-nya sebanyak 7 kali. 6 tambah 6 tambah 6 6 6 tambah 6 sama dengan 6 tambah 6 12 12 ditambah 6 18 18 tambah 6 24 24 ditambah 6 30 30 ditambah 6 36 36 ditambah 6 42. Maka sama dengan kelilingnya 42 cm. Selanjutnya adalah untuk bangun yang sebelah sini. Sini adalah 4 cm. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1
Kita hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka kelilingnya adalah 4 ditambah 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 4 sama dengan 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24, 24 ditambah 4 28, 28 ditambah 4 adalah sama dengan 32 cm. Untuk selanjutnya adalah nomor 5. Ini semakin banyak jumlah sisinya. Di sini adalah 4 cm juga. Kita hitung sisinya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Artinya angka 4-nya sebanyak ditambahkan sebanyak 12 kali. Keliling sama dengan 4 ditambah 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 4. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Maka sama dengan kita hitung 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 24, 24 ditambah 4 28, 28 ditambah 4 32, 32 ditambah 4 36, 36 ditambah 4 40, 40 tambah 4 44, 44 ditambah 4 48 cm. Baiklah adik-adik, demikian pembelajaran kita tentang pemecahan masalah berkaitan dengan keliling bangun datar berupa persegi dan persegi panjang beserta menentukan keliling luas keliling bangun datar. Ya, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya untuk pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.